Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syana Nabila. Pada kesempatan kali ini bakal ngelakuin rekap pekan 13 dari mata kuliah material polimer. Jadi buat yang pertama itu ada mekanisme transportasi ion pada material polimer. Nah, jadi di sini tuh nah, vehicle mechanism ini, jadi pokoknya itu mekanismenya itu adalah ketika ada ion yang lebih kecil, pastinya dia bakal numpang sama molekul yang lebih besar. Contohnya itu kayak misalnya ada ion H+ yang bakal numpang sama H2O dan dia bakal membentuk H3O+. Selanjutnya ada Grotthuss mechanism di mana kalau Grotthuss ini tuh bisa tercipta karena adanya daya tarik menarik antara satu ion dengan ion yang lainnya. Contohnya itu ketika ada hydrogen bonding. Nah, selanjutnya ada hopping mechanism, jadi kayak loncat gitu. Nah, loncat ini dibagi jadi dua, ada yang intrachain dan juga ada yang interchain. Kalau yang intrachain itu, ion positifnya itu tuh bakalan pindah dari satu gugus ke gugus yang lain, tapi dalam rantai molekul yang sama. Sedangkan kalau interchain hopping itu, dia bakalan berpindah dari satu gugus ke gugus yang lain, tapi dalam rantai molekul yang berbeda. Nah, ada juga intra dan juga interchain via ion cluster. Nah, perbedaannya di sini perpindahannya itu dibantu oleh ikatan kimia dari interaksi yang ada di dalam polimer tersebut. Nah, selanjutnya ada kaitan antara konduktivitas ionik dan juga struktur polimer. Nah, struktur polimer ini dibagi jadi dua. Ada yang blok copolymer dan juga random copolymer. Dimana kalau blok copolymer ini kita bisa lihat kalau suatu unsurnya itu tuh bakal ngeblok di suatu area, habis itu baru dikasih area yang lain lagi. Nah, ini tuh lebih baik karena kita tuh bisa beneran ngepisahin unsur yang kayak hidrofobik sama yang hidrofilik. Jadinya airnya itu tuh nggak bakal terpecah-pecah dan nggak butuh banyak banget air buat menghantarkan ion. Nah, sedangkan kalau yang random copolymer, dia itu tuh bakalan menyebabkan klaster airnya itu tuh terpisah-pisah karena jadi kayak ada hidrofilik, hidrofobik, hidrofilik, hidrofobik. Jadi airnya itu agak lebih susah lewat dan lebih susah buat menghantarkan ion. Selanjutnya ada kaitan antara konduktivitas ionik dan juga struktur polimer. Jadi yang pertama ada nature of electrolyte dan juga ukuran ion. Di mana ketika suatu unsur yang ada di dalam polimer itu cenderung asam, berarti kan dia lebih mudah untuk mengeluarkan H+. Berarti dia akan cenderung meningkatkan konduktivitas. Nah, selanjutnya ada ukuran ion, di mana semakin kecil ukuran ion, maka konduktivitasnya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya ada polimer morfologi. Jadi ini bagaimana struktur dan juga isi dari polimer tersebut juga bisa mempengaruhi konduktivitas ionik dari struktur polimernya. Selanjutnya ada temperatur, di mana semakin tinggi temperatur, maka pergerakan yang terjadi dalam polimernya itu akan cenderung semakin cepat. Selanjutnya ada humidity atau water content yang terdapat di dalam polimer. Semakin tinggi kandungan airnya, maka polimer akan cenderung meningkat konduktivitasnya karena air dapat membantu untuk mengantarkan ion. Selanjutnya ada pengaplikasian bahan polimer yang memiliki konduktivitas tinggi. Nah, biasanya buat material polimer yang punya konduktivitas tinggi ini, kita harus kasih dia membran ataupun film layer yang tipis gitu buat jadiin coating. Karena di situ bisa buat menjaga materialnya ini. Nah, fungsi dari membran itu juga bisa buat membantu perpindahan ion karena kan kecepatan reaksi fusel itu ditentuin sama perpindahan ionnya. Jadi semakin tinggi konduktivitasnya, maka performanya juga akan lebih bagus. Dan arus yang dihasilkan itu bisa akan lebih tinggi. Dan di sini yang terakhir ada bagaimana cara untuk meningkatkan konduktivitas pada bahan polimer. Yang pertama dengan pengaturan morfologi, jadi kita bisa merancang morfologi polimernya ini yang kita buat sebagaimana biar polimernya ini bisa lebih bergerak bebas. Kayak kita atur bagaimana rigidity-nya dan juga struktur-struktur penyusun yang ada di dalamnya. Selanjutnya bisa dengan mengatur kelembapan, di mana kelembapan ini tuh bisa ningkatin produktivitas. Karena yang seperti yang udah dijelasin tadi, bahwa produktivitas itu juga bergantung pada humidity atau kandungan water content di dalam polimernya. Semakin banyak kandungan airnya, maka ionnya itu akan semakin mudah bergerak. Selanjutnya ada dengan menaikkan temperatur, yaitu ketika temperatur meningkat, maka disosiasi juga meningkat, yang mana menyebabkan konduktivitasnya juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah penambahan gugus ionik. Jadi gugus ionik elektrolit ini bisa ditambahin karena dia itu
bisa buat mengionisasi hampir seluruh di larutannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi saya mengenai rekap material polimer pekan 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.